Ya, berikutnya eksternal ya, external user. Siapakah pengguna eksternal akuntansi? Nah, pengguna eksternalnya adalah pertama investor ya. Investor berkepentingan terhadap informasi akuntansi, ya kenapa? Ya karena mengetahui ya bagaimana pendapatan yang akan didapatkannya. Ya. Dan juga investor itu akan dapat mengetahui ukuran perusahaan itu bagaimana dan juga profitabilitas itu bagaimana. Ya, kemudian kreditur ya, kreditur berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Ya, kemudian juga eh, eksternal user itu siapa? Ya, yaitu eh, pajak ya, taxing authorities. Nah, itu merupakan pengguna eksternal ya, orang pajak ya, petugas pajak atau disebut dengan apa ya, fiskus ya istilahnya. Kemudian juga regulator agensi. Siapa regulator agensi itu? OJK misalnya kan, otoritas yang terkait dengan pasar modal itu Bapepam ya kan. Kalau berkaitan dengan bank, regulatornya siapa? OJK. Oke. Kemudian juga labor union, serikat pekerja ya. Itu juga yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Nah, sekarang kita lihat dalam hal ini adalah etika ya. Etika dalam akuntansi, terutama etika dalam menyusun laporan keuangan ya, itu punya ada etika. Yang pertama, etikanya ya dalam hal ini uh, recognize ya. Jadi harus ada melakukan atau juga pengakuan atas etika ya. Terutama dalam situasi tertentu ya etika harus ada ya. Kemudian yang kedua adalah menganalisa ya prinsip atau juga situasi. Ya, kemudian juga yang ketiga adalah mengidentifikasi berbagai alternatif. Nah, jadi dalam hal ini standar akuntansi siapa sih yang menyusun? Ya. Nah, jadi standar akuntansi itu ya disusun oleh beberapa lembaga ya, di antaranya adalah IASB dan juga FASB. IASB itu melahirkan ya atau juga International Accounting Standard Board melahirkan apa yang disebut dengan IFRS ya, International Financial Reporting Standard gitu ya, yang diterapkan lebih dari pada 130 negara ya. Ya, jadi standar akuntansi itu sudah diterapkan pada 130 negara atau juga disebut dengan IFRS. Ya, kalau dulu namanya adalah ya FASB gitu ya, Financial Accounting Standard Board ya, yang disebut namanya GAAP ya, Generally Accepted Accounting Principle ya. Nah, kemudian kita lihat ya bagaimana sistem pengukuran. Ya dalam akuntansi yang diakui sistem pengukuran itu apa? Ya, pertama adalah historical cost. Ya, jadi prinsip historis ya yang diakui gitu ya. Artinya prinsip historical cost bahwasanya pencatatan itu terutama pencatatan aset berdasarkan pada cost yang terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya beli tanah ya kan tahun 2015 harganya 100 juta gitu ya, maka nilai yang diakui sebagai harga perolehan tanah itu berapa? Ya, nilai 100 juta ya kan yang tahun 2015 gitu ya. Kemudian prinsip pengakuan yang kedua adalah fair value. Ya, inilah yang sekarang ini baru lahir ya sejak tahun 2010 ya kan. Fair value itu nilai wajar ya, artinya penyajian atas nilai aset dan juga liabilitas berdasarkan atau juga pengakuannya disajikan berdasarkan pada fair value ya, nilai wajar. Nah, jadi prinsip pengukurannya bisa historis, bisa nilai wajar ya. Ingat. Nah, kemudian juga prinsip pengukuran yang lainnya adalah relevan. Ya, relevan ya. Andal ya, artinya penyajian laporan keuangan itu disajikan ya tujuannya adalah untuk mengambil keputusan situasinya tertentu ya. Nah, itulah kriteria akuntansi sebagai ukuran relevan namanya ya. Kemudian juga faithful representation, penyajiannya disajikan penuh dengan apa ya keadaan yang sebenarnya, faktual ya, sejujurnya ya, faithful representation. Nah, itu dikatakan dengan prinsip akuntansi ya.
Kemudian prinsip akuntansi yang lainnya adalah prinsip moneter. Ya, prinsip ukuran moneter. Ya, jadi dalam pengakuan pencatatan akuntansi itu disajikan berdasarkan pada ukuran moneter, ya, nilai uang. Jadi bukanlah sistem barter. Misalnya 1 ekor lembu, ya kan, dicatat dengan 10 ekor kambing. Kenapa 1 ekor lembu ditukar dengan 10 ekor kambing? Tidak, ya. Artinya 1 ekor lembu rupiahnya berapa? Ya, jadi satuan ukurnya adalah satuan ukur moneter. Ya. Yang keempat adalah economic entity. Nah, jadi pengakuannya berdasarkan pada entitas ekonomi, gitu ya. Jadi entitas ekonomi berupa yang bagaimana? Entitas perseorangan kah atau proprietorship? Apakah entitasnya partnership? Apakah prinsipnya? Apakah entitasnya corporation? Ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi, boleh-boleh aja ya kita diskusi. Kok lebih sedikit Bapak Ibu. Iya, nggak tahu lah. Baik, lanjut ya. Udah. Nah, sekarang basic accounting equation atau juga prinsip persamaan akuntansi ya. Nah, jadi di sini persamaan akuntansi itu ada 3 ya. Artinya di sini prinsip dasar akuntansi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, gitu ya. Artinya aset harus jumlahnya sama dengan liabilitas kewajiban ya, ditambah dengan ekuitas. Ya. Jadi liabilitas itu adalah hak klaim terhadap aset ya, berupa utang atau juga berupa kewajiban ya. Sedangkan ekuitas itu adalah hak klaim atas kepemilikan atas total aset, gitu ya. Sedangkan aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Nah, itu prinsip dasar akuntansi ya, aset sama dengan liability plus equity. Atau juga aset ya ditambah dikurang liabilities sama dengan equities ya. Harus ada, ingat ya, harus ada simbol sama dengan ini, harus kita selalu ingat ya. Itu. Nah, jadi ekuitas. Orang sering menyatakan equity. Apa itu sih equity gitu ya? Jadi equity itu ya apa ya? Equity berasal daripada ya share capital ordinary ya, kenaikan ya, modal saham biasa ya, atau nilai saham biasa. Itulah namanya ekuitas ya. Artinya modal awal ya. Orang bilang modal awal ya. Itulah ekuitas ya. Jadi ekuitas itu bisa berupa apa ya? Bisa berupa naiknya, penyebab kenaikan ekuitas itu disebabkan karena naiknya laba ya, disebabkan oleh naiknya laba. Baik, berikutnya kita lihat ya, dalam hal ini analisa transaksi ya, kita menganalisa sebuah transaksi. Nah tadi dinyatakan bahwasanya syarat untuk mengakui sebuah transaksi itu adalah transaksi akuntansi apabila adanya peristiwa, gitu ya. Nah, jadi adanya peristiwa, adanya kriteria, baru boleh adanya pencatatan. Artinya tanpa adanya peristiwa dan juga kriteria, maka pencatatan tidak ada, gitu ya. Jadi di sini misalnya contoh, ya purchase. Nah, purchase itu kan peristiwa ya, yaitu peristiwa bisnis. Berdasarkan peristiwa bisnis terjadi berupa apa? Ya, terjadi berupa pengurangan sumber daya. Ya, maka boleh dicatat, gitu ya. Kalau hanya sekedar diskusi tentang desain produk, apakah itu peristiwa? Ya, peristiwa, tetapi tidak sesuai dengan kriteria karena nggak hanya diskusi kan, tidak ada sumber daya yang terserap ya, maka dalam hal ini tidak dicatat ya. Sedangkan pay rent, nah pay rent ini peristiwa tidak? Ya peristiwa ya, dengan adanya pembayaran maka kriterianya terpenuhi untuk dicatat ya. Nah, kita lihat dalam hal ini ya menganalisa sebuah transaksi akuntansi ya dengan persamaan akuntansi ya, kita lihat tadi aset ya jumlahnya sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan ekuitas ini apa saja gitu ya. Ya ekuitas itulah ya share capital ya, artinya modal saham biasa ditambah dengan return earning ya, atau ditambah dengan
laba ditahan, gitu ya. Jadi laba ditahan itu berupa apa? Ya, laba ditahan itu diperoleh dari revenue ya dikurangi expense dikurangi dividen ya. Itu disebut dengan laba ditahan ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, saya boleh ditanya di tengah jalan ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, kita sekarang Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Ya, Pak. Ini tadi kan saya lihat bahwa ya. Berjalannya aktivitas perusahaan ada namanya laba berjalan. Itu bagaimana itu perhitungannya terhadap ekuitasnya, Pak? Ya, kalau dia dikatakan dengan laba berjalan berarti dalam satu periode pelaporan keuangan, yaitu periodenya kapan? Ya, periode awalnya Januari, ya kan, sedangkan periode akhirnya kapan? Periode Desember, gitu ya. Maka dikatakan laba berjalan itu adalah rentang yang terjadi. Pendapatan, ya kan, dikurangi dengan beban, dapatlah laba, gitu kan. Maka itulah dikatakan laba berjalan. Apabila pada fase ya antara Januari sampai pada Desember tadi, gitu ya. Jadi itulah dikatakan dengan laba berjalan ya, atau disebut dengan ini ya, laba bersih setelah pajak ya, atau laba bersih sebelum pajak. Yang penting dia belum garis accounting, double accounting ya, disebut orang saldo final ya. Nah, itu dikatakan dengan laba berjalan. Nah, itu ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Oke, makasih Pak. Ya. Nah, jadi kita analisa transaksinya seperti ini misalnya ya. Transaksi awalnya adalah investment by shareholder ya. Misalnya diterima nilai kas 15.000 yang berasal daripada setoran modal awal sebesar 15.000. Maka dampaknya ke entitas bagaimana? Ya karena tadi kan kriteria akuntansi harus entitas gitu ya. Ya, jadi dalam hal ini terjadilah bertambahnya aset ya kan, dan juga bertambahnya ekuitas ya. Liabilities ada nggak? Tidak ada ya, karena diinvestasikan uang 15.000 oleh Ray Barbara ya kan. Ray Barbara ini mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Softbit ya. Dia invest 15.000 ya. Ada yang mau bertanya? Silakan untuk transaksi yang awal ini. Yang pertama ya, investing by shareholder ya. Jadi investing by shareholder itu dampaknya pada mana? Dampaknya bertambahnya aset dan bertambahnya ekuitas ya. Ya, yang kedua adalah ya ini ya, the asset cash decrease 7.000. Ya artinya Softbit SA ya membeli peralatan nilainya $7.000. Dampaknya ke akuntansi bagaimana? Dampaknya ke akuntansi ya entitas ya. Dampaknya ke entitas bagaimana? Ya dampaknya entitas tadi karena dia membeli peralatan komputer 7.000, maka belinya pakai uang kas kan? For cash. Ya, berarti uang kas berkurang 7.000 dan di sisi lain bertambahnya equipment ya 7.000. Ya, saldonya adalah kas ditambah equipment ya 8.000 ini saldo ya kan, ditambah dengan saldo ekuitas 7.000 gitu ya, maka jumlahnya 15.000 ya kan. Nah, itu akan sama dengan ya. Jadi harus sama ya, harus sama dengan liabilities plus equity. Liabilities plus equity-nya berapa? 15.000. Karena dari sisi hal ini adalah bertambahnya aset ya dan juga berkurangnya aset jumlahnya sama dengan nilai total liabilities plus equity. Jadi kalau misalnya berbeda nggak seimbang ya, nggak, istilah dalam akuntansinya nggak balance ya. Nah itu. Silakan kalau ada yang mau yang janggal dari transaksi yang kedua ini mau ditanyakan, Pak Ibu. Lanjut. Ya. Yang ketiga, ya purchase on supplies on credit. Ya, jadi purchase supplies ya. Jadi dibelilah perlengkapan ya. Nah ingat di sini kita harus bedakan mana yang dikatakan perlengkapan, mana yang dikatakan dengan peralatan. Ya, akuntansi itu membedakannya.
Kalau dia perlengkapan disebut dengan supplies, ya kalau dia peralatan disebut dengan equipment. Ya, jadi beda itu. Ya. Maka dalam hal ini pembelian supplies secara kredit, ya dampaknya apa? Ya dampaknya ya secara kredit berarti nggak ada dampak ke kas ya kan? Karena kan belinya kredit. Ya maka uang kas tetap. Ya kemudian yang bertambah supplies ya 1.600. Kemudian bertambah juga equipment ya 7.000, total 16.600 ya. Maka liabilities plus equity tetap enggak? Tetap gitu ya. Karena dalam hal ini liabilitasnya bertambah ya kewajiban ya karena beli peralatan ya beli perlengkapan dari kredit gitu ya. Jadi perlengkapannya bertambah, liabilitasnya bertambah ya. Jadi jumlahnya kalau dijumlahkan 16.600 ya di sisi aset dan juga di sisi liabilitas plus ekuitas juga 16.600. Ada yang mau bertanya? Silakan, Bapak Ibu. Cukup jelas? Ya, jelas ya. Transaksi yang keempat. Service perform cash. Nah, jadi di sini Softbit menerima uang 1.200 dari pelanggan. Ya, dari pelanggan. Dampaknya apa? Ya, dampaknya ke perusahaan. Nah, karena dia terima uang 1.200 berarti uang kas perusahaan bertambah, ya kan? 1.200, di sisi lain bertambahnya ekuitas. Ya, berupa pendapatan, ya kan? Revenue. Revenue itu pendapatan gitu ya, revenue. Ya, 1.200. Maka jumlahnya gimana? Ya, jumlahnya uang kasnya bertambah, maka jadi 9.200, suppliersnya tetap 1.600, equipment-nya tetap 7.000. Ya. Sedangkan ekuitasnya bagaimana? Ya, ekuitasnya bertambah ya, sebesar 1.200. Nah, transaksi yang kelima, ya kan? Dalam hal ini Softbit menerima ya tagihan sebesar 250 ya, sebesar 250 atas jasa berupa pemrograman ya, atau juga berupa program berita, berupa pengiklanan di websitenya. Tapi diterimanya letter date, nah, kemudian hari. Berarti kan belum terima uang, gitu kan? Tapi dia udah terima order. Maka dampaknya gimana? Ya, dampaknya adalah timbullah kewajiban ya 250, kemudian juga timbullah beban. Ya artinya Softbit itu apa ya? Membuat iklan tetapi belum bayar iklan ya. Berarti timbullah kewajiban dan timbullah ekuitas. Dampaknya ke accounting equation bagaimana? Ke aset nggak ada berubah ya karena utang bertambah kan. Artinya dari sisi utang yang bertambah dan juga dari sisi ekuitas yang bertambah ya. Dalam hal ini ekuitasnya timbul berupa expand ya kan 250. Kalau ditotalkan bagaimana? 920 ditambah 1.600 ditambah 7.000, 17.800. Liabilitasnya bagaimana dan ekuitas? Liabilitasnya bertambah 1.850, share capitalnya tetap, revenue-nya tetap, expand-nya tetap, expand-nya bertambah 250. Jadi 17.800. Seimbang ya, seimbang ya. Nah, cukup jelas? Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan Bapak Ibu. Cukup jelas ya? Baik, transaksi yang keenam. Service perform forecast credit. Nah, artinya di sini Softbit ya kan dalam hal ini memberikan tagihan kepada pelanggannya senilai 3.500 atas ya jasa yang diberikan. Nah, belum dari antara 3.500 yang diterima per kas oleh perusahaan adalah 1.500 ya kan? Dan sisanya berupa apa ya? Berupa piutang. Nah, jadi berupa piutang sebesar 2.000. Dampaknya gimana ke perusahaan? Ya, dampaknya ke perusahaan adalah uang kasnya bertambah bukan 3.500, tetapi bertambah 1.500 karena udah diterima 1.500. Ya kan? Piutangnya timbul besar berapa? 2.000. Dan jadi totalnya 1.000 ditambah 2.000, 3.500 gitu ya. Di sisi lain bertambahnya apa? Ya, bertambahnya ekuitas. Ya kan? Setiap penghasilan selalu ekuitas bertambah ya. Setiap penghasilan itu selalu ekuitas
bertambah. Nah, ada yang yang mengganjal kira-kira, silakan ditanyakan. Nah, jadi jumlahnya seimbang ya. Uang kasnya 1.500, piutangnya uang kasnya bertambah 1.500 jadinya 10.700, piutangnya timbul 2.000, maka nilai piutangnya 2.000, nilai supplies-nya 1.600, nilai equipment-nya 7.000, total 21.300 ya. Liabilitas dan ekuitasnya berapa? Ya 21.300. Silakan kalau ada yang mau yang mengganjal silakan, atau yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Transaksi yang ke-6. Jelas? Ya, kalau jelas kita lanjutkan. Transaksi yang ke-7. Nah, di sini payment of expense, pembayaran atas beban. Nah, jadi di situ perusahaan Shopbit dalam hal ini membayar beban ya, expense itu beban ya. Orang sering menyatakan biaya katanya kan. Dalam akuntansi nggak boleh dikatakan biaya ya, tapi beban. Expense versus cost berbeda itu. Ya, jadi orang bukan biaya tetapi beban. Timbullah beban, bukan timbullah biaya gitu ya. Nah, itu salah kalau dikatakan timbullah biaya. Apa bedanya antara biaya dan beban? Nah, itu ada topik lanjutannya. Ya, jadi kalau dikatakan beban itu dia sifatnya expendable, ya kan? Memang dibebankan menjadi suatu beban, gitu kan? Misalnya apa? Kalau misalkan penjual kerupuk, gitu ya, dia timbul biaya, timbul beban, dia pisahkan itu. Ya, kalau misalnya biaya, misalnya beli bensin, nah bensin itu biaya atau beban? Beban. Beban ya, bukan biaya. Bagi seorang penjual kerupuk ya, beban itu. Kalau biayanya apa? Ya, misalkan minyak makannya, minyak gorengnya, ya kan? Buat kerupuk pakai minyak goreng. Nah, maka minyak gorengnya itu adalah sebagai biaya, cost ya. Cost itu. Nah, jadi dalam hal ini contoh ya, payment expense. Nah, jadi kalau terkait dengan pembayaran beban berarti uang keluar dari kas. Nah, 1.700. Di sisi lain, ekuitas timbul ya kan, berupa rent expense, kemudian expense ya, totalnya 19.600 ya, totalnya 19.600 ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Udah kemana? Cukup jelas? Cantik banget bangunnya tuh. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Ya. Payment expense ya. Payment expense itu dampaknya seperti ini. Kemudian juga payment of account payable ya, pembayaran utang. Nah, kalau dia pembayaran utang, contohnya Shopbit, ya kan, Shopbit membuat tagihan sebesar 250. Ya, kasih tagihan itu nah, di mana uang itu berasal dari hutang yang sebelumnya yang timbul, ya kan? Berasal dari hutang yang sebelumnya yang timbul, maka dampaknya bagaimana? Ya, dampaknya adalah uang mahal matangnya 250. Nah, kemudian di sisi lain berkurangnya kewajiban. Ya. Jadi berkurangnya kewajiban sebesar tolong di mute. Nah, jadi situ ya kasnya berkurang 250 dan juga kewajibannya berkurang 250. Bayar utang ya. Jadi bayar utang. Ada yang lagi kondangan ya? Sumiadi, Pak Sumiadi. 19.305. Tolong di mute dong. Aduh. Berikutnya transaksi yang ke-9 ya, Bapak Ibu ya. Menerima kas ya. Jadi Shopbit menerima $600 dari kas dari pelanggan. Di mana dari sebuah transaksinya kira-kira dampaknya bagaimana? Ya, dampaknya uang kas perusahaan bertambah 600, di sisi lain piutangnya berkurang 600. Jumlahnya balance tidak? Balance ya. Kasnya 9.350,
piutangnya 1.400, supplies-nya 1.600, equipment-nya 7.000. Jadi totalnya 19.350. Kewajiban dan ekuitasnya bagaimana? Ya sama. Ya, jadi kalau dia berbeda, maka salah ya. Tapi kalau karena dia seimbang, maka benar. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Tanyakan, Bapak Ibu. Cukup jelas? Bingung? Ya. Kalau semuanya latar Agak belakang bingung, Pak. bagian accounting ya jelas ini ya. Cukup jelas ya, Bapak Ibu ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Transaksi yang ke-10, dividen. Nah, jadi ada perusahaan membayar dividen 1.300 kepada Ray and Barbara, ya, kepada pemangku kepentingannya ya, pemegang sahamnya. Jadi dampaknya bagaimana? Ya, karena dia bayar dividen pakai uang kas, gitu. Uang kas berkurang 1.300 dan juga dividen timbul 1.300. Nah, jadi kalau ditotalkan balance tidak balance ya. Kasnya 1.300, ya, kemudian account receivable-nya 1.400, surplus-nya 1.600, equipment-nya 7.000, total 18.050 ya. Liabilitas plus ekuitasnya berapa? Ya, 1.800, 1.600, 15.000 ditambah 4.700, kemudian juga 1.500 dan 1.300 total. Ya, nah, dalam hal ini kita ada garisnya 1 dan ada garisnya 2. Ya, jadi kalau garisnya 1 disebut dengan single accounting, ya kalau garisnya 2 disebut dengan double accounting. Ya, single accounting itu artinya belum final. Ya, tapi kalau misalnya double accounting sudah final ya, habis transaksinya. Ya, jadi kalau ada garisnya lagi ya apalagi ya berarti masih single accounting. Nah, ini sudah double accounting. Kalau dulu versi pencatatan manual ya, itu dulu orang accounting itu selalu single accounting atau juga double accounting ditanyanya. Oke. Nah, jadi resumenya kita lihatlah seperti ini. Nah, jadi dalam hal ini total aset kas ya, total aset berupa kas 8.050 ya, kemudian juga piutangnya 1.400 ya, kemudian juga surplus-nya 1.600, kemudian equipment-nya 7.000 ya. Total liabilitasnya 1.600 ya, kemudian juga share capital-nya 15.000 ya, kemudian juga return earning-nya 4.700 dikurangi 1.950 dikurangi 1.300 ditotalkan 18.050 sama ya. Nah, berarti aset perusahaan berapa dalam satu periode? 18.050 ya. Kemudian kewajibannya berapa? 1.600. Ekuitasnya berapa? Maka ekuitasnya 18.050 dikurangi 1.600 ya kan. Nah, ini. Cukup jelas? Bapak Ibu? Ya, paham ya Pak ya? Paham ya. Jadi ini dasarnya akuntansi. Nah, jadi apabila ini dipahami, maka mudah-mudahan waktu menjurnal ya, jadi esensi dari akuntansi itu kan jurnal ya kan, terutama apa ya, era komputerized sekarang, gitu ya, itu nggak terlihat lagi buku besar ya kan, itu nggak terlihat lagi neraca saldo, itu nggak terlihat lagi trial balance after closing entries ya kan, langsung jadi input jurnal report laporan keuangan. Nah, jadi langsung jadi laporan keuangan. Nah, jadi kalau manualnya ya beginilah prosesnya ya, yang dikatakan dengan siklus akuntansi. Nah, itu ya. Baik, silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Nah, ini ada kasus ya. Kasusnya seperti ini. Fumery CO, sebuah perusahaan public accounting di Prancis, ya, pada bulan Agustusnya ya kan menyajikan beberapa transaksi akuntansi. Ada 5 transaksinya. Ya kan, yang pertama adalah company menerbitkan ordinary share 25.000. Apa dampaknya ke perusahaan? Apa accounting equation yang pertama nih, transaksi yang pertama? Siapa bisa jawab? Gimana?
Kasnya bertambah, share kapitalnya bertambah. Ya, betul ya. Jadi uang kas perusahaan bertambah, share capitalnya bertambah ya. Atau ekuitasnya bertambah. Sebesar berapa? 25.000. Ya, yang kedua. Ya, jadi kalau digariskan contohnya ini. Nah ya. Jadi cash bertambah, share capitalnya bertambah. Jumlahnya sama ya. Ya harus gitu, harus kita analisa sama dengan ya 25.000 ya. Yang kedua, the company purchase ya. Perusahaan membeli senilai 7.000 atas peralatan kantor secara kredit. Apa dampaknya? Perusahaan beli tapi belinya kredit berupa peralatan. Peralatan bertambah, Pak, sama Kewajibannya bertambah, Pak. Ya, paham ya, bagus. Jadi office equipment-nya bertambah 7.000, ya kan dari sisi aset, ya kan. Lalu dari sisi aset plus liability plus ekuitasnya apa? Kewajiban timbul 7.000. Nah, jadi di situ aset bertambah, utang bertambah. Nah, kita lihat ini dia. Aset bertambah berupa equipment bertambah. Di sisi lain, liabilities bertambah berupa account payable bertambah. Nah, jadi jumlahnya sama ya. Yang ketiga, the company receipt ya. Perusahaan menerima uang kas 8.000 atas jasa yang diberikannya. Maka dampaknya ke perusahaan bagaimana? Kas bertambah, Pak, sama pendapatan, Pak. Ya, bertambah. Ekuitas ya. Nah, jadi di situ uang kas bertambah 8.000, kemudian juga bertambahnya ekuitas. Nah, berupa pendapatan. Nah, itu. Jadi harus disebutkan bertambahnya ekuitas. Nah, jadi di sinilah dia bertambahnya ekuitas ini kan. Ini ekuitas berupa pendapatan 6.000. Uang kas juga bertambah sebesar 8.000. Yang keempat, the company ya perusahaan membayar 850 untuk beban sewa bulan ini. Maka dampaknya apa? Kasnya berkurang, bebannya berkurang, Pak. Ya, jadi kasnya berkurang 850, di sisi lain ekuitas. Nah, sebutkan ekuitas ya. Karena apa tadi? Accounting equation itu adalah aset sama dengan liabilitas plus equity, ya kan? Jadi yang dikatakan pendapatan, beban, dividen itu semuanya di mana? Di equity. Nah, jadi di situ uang kas berkurang 850 dan di sisi lain ekuitasnya berkurang sebesar 850. Kalau ditransaksikan inilah dia kan. Aset ya kas berupa 1.850 berkurang, kemudian di sisi lain expand ya ekuitasnya berkurang sebesar 850. Nah, jadi kalau sebenarnya perusahaan selalu menghindari pengeluaran ya kan, ya karena apa? Dampaknya ke ekuitas itu kan, artinya berdampaknya ke modal pemegang saham. Ya modal pemegang saham akan selalu berkurang seandainya timbulnya beban, maka perusahaan itu selalu menghindari pengeluaran ya kan, dan meningkatkan pendapatan. Nah itu. Kemudian the company paid ya, perusahaan membayar dividen sebesar 1.000 berupa dividen cash kepada pemegang saham. Maka dampaknya gimana? Kasnya berkurang, Pak. Ya. Ekuitasnya berkurang. Betul, ya. Jadi kas berkurang sebesar 1.000, kemudian di sisi lain ekuitasnya berkurang ya kan, sebesar 1.000. Ya, jadi transaksinya kita lihat. Nah, baru kita lihatlah single accounting. Ya, jadi garis. Kalau ini garis berarti single accounting. Untuk dapat saldo double accounting kan, nah, gitu ya. Di double accounting kan. Jadi double accountingnya kas berapa? 31.150. Double accountingnya equipment berapa? 7.000. Ya, double accountingnya account payable berapa? 7.000, ya kan? Double accountingnya share capital berapa? 25.000 ya. Double accountingnya ekuitas berapa? Berupa revenue 8.000. Ya, double accounting expense-nya berapa? 850 ya. Double accounting-nya dividen berapa? 1.000. Totalnya ya, kas
tambah equipment ya. 31.150 tambah 7.000. 38.150 ya. Nah, itulah hasilnya. Ada yang mau didiskusikan di sini? Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Expand kenapa di equity Pak, bukan di liabilitas Pak? Karena kan dia beban ya. Ya, kenapa dia beban? Ya, beban kan apa ya? Selalu mengurangi pendapatan. Ya kan? Jadi bukanlah timbul kewajiban yang harus dibayar lagi. Artinya expand itu, nah ingat ya, pengelompokan perkiraan itu yang pertama aset, kodenya 1, ya kan? Yang kedua kodenya liabilities 2, ya kan? Kemudian yang ketiga kode perkiraan yang ketiga adalah revenue, kode ketiga ya. Kode yang keempat itu adalah expand. Atau juga kode yang kelima cost of goods sold ya. Nah, jadi expand dan account payable itu berbeda ya. Namanya juga hutang. Ya, hutang dengan beban itu berbeda. Saya bayar listrik, maka saya mengeluarkan beban listrik. Ya, bukan saya berarti hutang tagihan listrik. Nah, itu bedanya antara expand. Nah, jadi expand itu tadi berupa tidak ada manfaatnya secara langsung ya. Jadi memang sesuatu yang harus dibebankan, expendable. Ya, expendable gitu kan. Itu adalah pengeluaran ya. Sedangkan utang yaitu klaim pihak lain kepada perusahaan ya. Jadi kalau klaim kepada pihak lain ya dengan suatu yang sudah dibayarkan ya di masa yang akan datang expand itu tidak akan ada implikasi ya. Tetapi kalau dia hutang ya ada implikasi untuk membayar. Nah, itu bedanya antara expand dengan utang ya. Nah, beda antar ada utang, ada kewajiban. Nah, itu ya. Jadi kalau liabilities itu kewajiban namanya. Kewajiban ya, bukan utang ya. Tapi kalau dia payable baru utang. Nah, jadi liabilities itu terdiri dari beberapa utang-utang. Ya, jadi kewajiban itu terdiri dari beberapa hutang-hutang. Ya, kewajiban itu terdiri dari beberapa hutang-hutang. Hutang-hutang merupakan bagian dari suatu kewajiban. Nah, jadi bukanlah hutang itu terdiri dari beberapa kewajiban, tetapi kewajiban itu terdiri dari beberapa hutang-hutang. Nah, itu secara akuntansi gitu ya. Ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Silakan. Baik, kalau tidak ada lanjut. Pelajaran yang kelima tentang 5 financial statement ya. 5 laporan keuangan. Nah, jadi kalau orang sering menanya-nanya, ya, pimpinan, tolonglah sajikan laporan keuangan. Lantas bagian accounting, wah laporan keuangan yang mana ya? Nah, itu ya. Nah, jadi laporan keuangan itu 5 inilah, ya. Menurut IFRS, ya, terkini. Nah, jadi laporan keuangan yang pertama adalah income statement. Apa itu income statement? Ya, income statement itu adalah laporan yang menyajikan pendapatan, ya, revenues and expense, pendapatan dan beban dalam satu periode pelaporan. Jadi dalam satu periode pelaporan berupa laba, income or net loss ya, berupa kerugian dalam satu periode akuntansi, dalam satu periode waktu tertentu, periode akuntansi maksudnya ya. Nah, jadi namanya income statement ya, itu laporan keuangan yang pertama. Jadi income statement itu apa? Orang bilang laporan laba rugi, ya kan? Laporan laba rugi. Dulu namanya menurut Inggris gitu ya, itu profit or loss statement. Nah, jadi bisa namanya dulu namanya profit or loss statement. Laporan laba rugi. Nah, sekarang namanya income statement ya. Jadi kalau kita datang ke Singapura, gitu ya, mereka tahunya income statement. Ya, kalau kita datang ke Amerika, tahunya mereka income statement. Ya. Mau kita datang ke Malaysia, income statement istilah yang namanya laba rugi. Ya, yang pertama ya. Yang kedua adalah return earning statement. Ya, laporan laba ditahan. Nah, itu laporan keuangan yang kedua ya, laporan laba ditahan. Jadi laporan laba ditahan itu menunjukkan adalah ya ringkasan perubahan atas laba ditahan dalam satu periode.
Nah, jadi namanya laba ditahan ya, bukan laporan modal perusahaan. Ya, tapi laba ditahan ya, return earning statement. Ya, itu nama resminya ya menurut IFRS. Jadi laba ditahan awal ditambah laba, ya maka dapatlah laba ditahan akhir ya. Beginning return earning ya ditambah dengan profit or loss ya namanya ending return earning. Oke, yang ketiga, laporan keuangan yang ketiga adalah statement of financial position. Nah, itu ya, orang bilang dulu namanya apa? Dulu namanya apa ini? Return earning statement of financial position. Neraca, Pak. Ya, neraca ya. Dulu namanya neraca. Tapi sekarang namanya adalah laporan laba, laporan posisi keuangan perusahaan. Agak repot memang gitu ya. Dulu tinggal sebut neraca ya, sekarang laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, itu namanya. Jadi isinya apa? Ya, isinya aset, ya, liabilitas plus equity, ya. Bagus. Yang keempat, apa laporan keuangan yang keempat? Ya, statement of cash flow. Laporan Arus kas. arus kas, ya. Jadi laporan arus kas isinya apa? Isinya adalah laporan berupa arus kas masuk, receipt, dan juga arus kas keluar, cash outflow. Nah, jadi dalam satu periode waktu. Nah, itu namanya laporan arus kas. Dan yang kelima adalah comprehensive income statement. Nah, ini ya, CIS. Ya, kalau dulu not financial statement, catatan atas laporan keuangan, gitu ya. Nah, sekarang catatan tidak lagi ya disebut dengan comprehensive income statement ya. Karena catatan udah wajib kan, memang harus dicatat ya. Jadi menunjukkan ya seluruh pendapatan komprehensif ya. Jadi yang berupa pendapatan operasi maupun juga pendapatan yang bukan dari operasi itu nama disajikan di mana? Di comprehensive income statement sesuai dengan anjuran IFRS ya. Internasional ini yang menganjurkan ya. Yang namanya comprehensive income statement. Sebenarnya sih comprehensive income statement itu bagian dari income statement. Ya, cuman disajikan tersendiri ya yang namanya comprehensive income statement. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau jurnal penyesuaian masuk di laporan mana, Pak? Nah, kalau jurnal penyesuaian itu adalah proses. Nah, jadi prosesnya bukan bendanya. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu adalah alat bantu untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, tanpa adanya, kalau nggak ada jurnal penyesuaian, income statement ya tidak bisa disajikan secara valid, ya kan? Kalau tidak ada jurnal penyesuaian, maka neracanya nggak jadi. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu adalah prosesnya. Jadi dan bukan hanya jurnal penyesuaian aja, gitu ya. Bukan hanya adjustment jurnal, gitu ya. Ada sales jurnal, ada purchase jurnal, ya. Ada cash receipt, jurnal, ada jurnal-jurnal yang lain, gitu ya. Nah, jadi itu semuanya proses, ya, untuk menghasilkan kelima ini, gitu ya. Nah, jadi inilah dia laporan keuangan itu berurutnya ya. Jadi kalau dalam menghasilkan laporan keuangan tidak boleh, ya kan, tidak boleh statement of financial position duluan. Salah, ya secara proses. Salah secara proses. Harus pertama income statement dulu, laba rugi dulu, pendapatan dikurangi beban. Nah, itu dulu dihasilkan ya. Artinya jangan posisi keuangan dulu, setelah itu income statement ya, harus melalui income statement dulu yang pertama ya. Baru yang kedua, laporan laba ditahan secara siklus ya. Tidak bisa statement of financial position yang kedua, salah. Secara akuntansi nanti nggak belen nih. Ya, harus return earning statement. Yang ketiga, financial statement position. Ya, statement of financial position, neraca kata orang ya. Jadi aset, liabilities plus equity. Itulah dia statement of financial position. Ini bagus ini slide-nya ya, slide 2019. Kasusnya kasus September 2020. Nah, jadi udah saya share kemarin sama Pak Man ya. Boleh diminta. Ya, statement of cash flow. Ya, cash flow itulah tadi yang isinya cash inflow dan juga cash outflow dari 3 operasi. Operating activities,
investing activities, kemudian juga financing activities. 3 activity itu ya. Nah, jadi income statement itu yang isinya adalah list revenue first ya, yang pertama ya. Pendapatan dulu yang pertama, lalu diikuti beban. Nah, itulah namanya dan melahirkan net income atau juga net loss. Oke. Return earning statement isinya apa? Nah, isinya berupa apa ya? Struktur ya. Modal ditahan apa ya? Return earning ya, laba ditahan awal ya, kemudian juga ditambah laba, kemudian dapatlah laba ditahan akhir gitu ya. Nah, jadi posisi laba ya dari suatu perusahaan, laba bersih lah katakan gitu ya. Itu nantinya diperlakukan sebagai apa laba itu? Ya, diperlakukan 2 hal. Yang pertama adalah diperlakukan sebagai laba ditahan, yang pertama. Yang kedua dilakukan sebagai dividen. Jadi misalnya laba 100, ditahan sebesar 60, 40 dibagikan. Nah, jadi 2 itu kategorinya ya. Perlakuannya 2. Jadi yang ditahan di perusahaan 60 sebagai laba ditahan, ya, kemudian juga yang dibagikan, laba yang dibagikan disebut dengan dividen. Cukup jelas? Cukup jelas ya? Pak, mau nanya Pak. Iya Pak. Untuk return earning ini Pak, apa sama laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal. Ya, dulu namanya laporan perubahan modal ya. Jadi ini bahas saja gitu ya. Jadi sama juga dulu namanya neraca gitu ya. Tapi sekarang namanya statement of financial position. Jadi perubahan istilah ya. Kalau dalam akuntansi itu ya istilahnya harus apa? Harus itu ya. Kalau enggak salah nanti 0 nilainya. Nah itu ya. Jadi antara biaya dan beban nggak bisa disamakan. Ya, jadi penggunaan istilahnya kita merujuk pada istilah yang baru lah ya, yang digunakan IFRS yaitu return earning. Yang dulu namanya apa ya? Dulu namanya itu tadi ya, laporan apa tadi ya? Perubahan saldo modal. laba ditahan ya. Dulu modal awal ya, ada modal akhir ya. Dan sekarang return earning statement namanya. Beginning return earning dan juga ending ya. Ya, kemudian statement of financial position. Posisi keuangan. Nah, neraca ya. Dulu orang bilang neraca. Total asset must equal total equity plus liability. Nah, itu ya. Haruslah seimbang. Kemudian statement of cash flow. Nah, jadi statement of cash flow itu cash flow dari operasi kah? Cash flow dari investing kah? Nah, atau juga cash flow dari financing kah? Lalu dari ketiga aktivitas itu bertambah atau berkurang uang kas. Bisa aja kan kalau dia suatu saldo kas itu negatif kata orang ya. Kenapa saldo kas itu negatif? Ya karena aktivitas operasi dengan aktivitas investasi dengan aktivitas pendanaannya lebih besar dibanding dengan saldo kas awal, ya kan? Sehingga kalau dibandingkan negatif kasnya. Nah itu namanya saldo kas negatif. Orang menyatakan gitu kan. Mohon maaf lah kami masa COVID ini saldo kas kami negatif katanya. Negatif itu maknanya, ya kan? Arus kas operasinya, arus kas investasinya, arus kas pendanaannya lebih besar dibanding dengan saldo kas yang ada, saldo kas awal. Negatif dong jadinya. Ada pertanyaan? Ada yang diskusikan? Silakan. Cukup jelas? Baik, cukup jelas ya. Nah, comprehensive income. Nah, jadi comprehensive income di sini adalah other comprehensive income item are not part of not income, ya, but are considered important enough report separately. Nah, jadi laporan yang dipisahkan. Jadi laporan yang dipisahkan ini bagian dari income statement. Nah, jadi memang terpisah dia dari apa ya, terpisah dari income statement, tetapi bagian dari income statement. IFRS alternatif. Jadi IFRS ya, pernyataan IFRS menyatakan bahwasanya informasi dari comprehensive income di sini itu disajikan dengan model ya single statement ya. Jadi disebut dengan statement of comprehensive income.
Ada yang mau bertanya, berdiskusi, silakan Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, jadi inilah dia ya. Diminta menyajikan apa ya? Total asetnya berapa ya? Kemudian juga bebannya berapa dan juga saldonya berapa gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian juga dalam hal ini ada karir-karir yang terkait dengan bidang akuntansi. Ya, jadi ada yang namanya public accountant, gitu ya. Ada yang namanya private accounting, ada yang namanya governmental accounting, ada yang namanya forensic accounting. Nah, jadi orang yang berkarir di bidang public accounting itu bagian pajak, bagian auditing, ya, atau juga bagian manajemen consulting. Nah, itu ya. Private accounting itu bekerja bidang apa saja itu? Ya, bidang cost accounting, bidang budgeting, ya, bidang accounting information system and design, ya, bidang tax planning dan juga internal auditing. Governmental accounting, ya, tax authorities, ya, local government, ya, pemerintah kabupaten kota misalnya, itu adalah governmental accounting. Law enforcement agencies, ya, company regulation, atau juga accounting education public college universities. Nah, itu ya. Ya, ini copyright-nya 2019. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Cukup jelas? Baiklah, kalau cukup jelas. Itu aja lah ya perkuliahan kita hari ini. Berikutnya kita sambung minggu depan jam biasa ya? Iya, Pak. Pagi ya, jam 8 ya Pak ya. Ya, minggu depan kita jamnya jam biasa karena hari ini tadi saya memberikan materi apa? BIMTEK pada Pemkab PD Jaya di hotel apa ya? Di hotel di Adam Malik, Jalan Adam Malik. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau kita diskusikan? Cukup jelas ya? Baiklah, kalau cukup jelas itu saja perkuliahan kita sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat-sehat ya, dan jangan ada yang kurang satu apapun. Oke, baik. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.